malam hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya alhamdulillah, semua alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Banyak nikmat yang sudah Allah berikan yang tidak mungkin kita hitung satu persatu. Salah satunya adalah nikmat sehat, nikmat waktu, dan yang paling penting adalah nikmat iman. Yang dengan itu sebagai bentuk rasa syukur kita adalah dengan menjalankan segala ketaatan yang Allah minta. Dan salah satunya adalah apa yang kita lakukan atau jalankan pada malam hari ini, yaitu senantiasa mencari ilmu demi ilmu untuk bekal kita dan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Salawat serta salam senantiasa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan ketaatan yang kita jalankan sesuai dengan Rasulullah, sesuai dengan risalah yang dibawa oleh beliau, menjadikan kita kelak nanti dikenali oleh beliau dan mendapatkan syafaatnya, sehingga insya Allah kita masuk ke dalam surga juga bersama dengan beliau. Amin, Allahumma amin. Baiklah, sahabat surga cinta Quran, apa kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah ya. Ya, semoga kita semua yang ada di sini maupun yang mungkin berhalangan hadir di kelas literasi malam ini, semoga semua senantiasa sehat, tetap semangat, dan tetap istiqomah dalam menjalankan ketaatan. Dan insya Allah semoga yang saat ini mungkin sedang sakit ya, atau mungkin ada keluarga yang sedang sakit, semoga kita diberi kesabaran dan keikhlasan untuk menjalani ujian ini. Baiklah, sahabat surga cinta Quran, alhamdulillah malam ini sudah banyak sahabat-sahabat surga yang sudah hadir di ruang Zoom ini. Insya Allah walaupun mungkin kita masih dan insya Allah dengan dengan melalui Zoom, insya Allah tidak mengurangi keberkahan majelis ini. Baiklah, izin menyapa dulu kepada Bunda Lili, Bunda kita tercinta. Assalamualaikum Bunda. Kabarnya bagaimana Bunda? Ya, insya Allah. Alhamdulillah, batuk-batuk. Semoga cepat sehat ya Bun. Ya, alhamdulillah, amin. Ya, amin, amin. Dan juga izin menyapa pemateri kita malam hari ini. Alhamdulillah sudah bergabung juga di tengah-tengah kita ada Ustazah Yuliati. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Emma. Sehat ya Ustazah. Allah. Ya, alhamdulillah. Baiklah sahabat surga cinta Quran, pada malam ini saya speechless. Baru pertama kali saya jadi host di acaranya sahabat surga cinta Quran, tapi masya Allah senang dan bersyukur pada malam hari ini bisa membersamai sahabat surga cinta Quran dalam agenda kelas literasi untuk agenda bedah buku pada malam hari ini, yang insya Allah depan nanti kita akan bersama-sama dalam agenda pada malam hari ini. Walaupun mungkin kita sudah sering berinteraksi di grup sahabat surga cinta Quran, tapi izinkan saya untuk memperkenalkan diri sedikit di mungkin saya ini ya Bunda dan sahabat surga, anak bawang ya. Saya baru masuk di sahabat surga cinta Quran itu di challenge yang ke-7 kalau nggak salah, ke-6 apa 7 ya.
Jadi saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Emma Darmawati. Saat ini saya berdomisili di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Walaupun sebenarnya saya itu asli dari Sulawesi Selatan. Alhamdulillah sudah 20 tahun ada di tanah Jawa mengikuti suami. Alhamdulillah dikarunia 3 putri yang insya Allah mohon doanya semoga saya bisa mendidik mereka menjadi anak putri yang solihah. Ya alhamdulillah untuk aktivitas seperti aktivitas utama saya adalah seorang ibu rumah tangga yang mengurus mendidik anak-anak, mengurus rumah, dan di samping itu sebagai penulis, sebagai pengajar, dan juga aktivis dakwah insya Allah. Baiklah sahabat surga cinta Quran, alhamdulillah untuk malam ini adalah pertemuan keempat ya, pertemuan keempat kelas literasi ke-6. Masya Allah teman-teman masih semangat, masih antusias untuk mengikuti agenda-agenda kelas literasi yang kita adakan. Nah, di pertemuan hari ini itu tentang kita akan membedah buku. Yang insya Allah buku yang akan kita bedah adalah judulnya Geopolitik Ibu, yang ditulis oleh Ustaz Safika Komara dan kawan-kawan yang tergabung di dalam tim Institut Muslimah Negarawan. Nah, buku dengan tebal 244 halaman ini nanti akan dibedah oleh pemateri yang luar biasa, yaitu Ustazah Yuliati Sugiono. Nah, baiklah sahabat surga, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita mulai agenda kelas literasi malam ini. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui pada kesempatan hari ini. Yang pertama itu adalah pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga sekapur siri yang akan disampaikan oleh Bunda Lili, yang keempat materi bedah buku, dan kelima diskusi atau tanya jawab, dan selanjutnya adalah doa dan penutup. Ya, mohon maaf ya Bunda dan sahabat surga. Ya, baiklah sahabat surga cinta Quran yang dirahmati Allah. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Insya Allah dengan baca suratul Fatihah ini ya, Afwan, mohon maaf. Baiklah, langsung saja kita ke acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka agenda malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah ini Allah akan menurunkan rahmatnya, berkah dan ridhonya untuk kita semua. Liridhoillahi ta'ala al-Fatihah. Baiklah, ke acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang pada kesempatan ini akan dibacakan oleh Adinda Wafisa. Kepada Adinda, tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na
وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah sungguh-sungguh bahwa jika engkau suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu bersumpah, karena yang diminta adalah ketaatan yang baik. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sungguh kewajiban Rasul Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas.
Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair Adinda Wafisah. Masya Allah, semoga pahala dari lantunan merdu ayat-ayat suci Al-Quran tadi diganjar dengan pahala terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita yang tadi mendengarkan dengan tenang, insya Allah Allah menurunkan rahmatnya untuk kita semua. Baiklah, sahabat surga cinta Al-Quran, sekarang kita masuk ke dalam acara yang ketiga, yaitu sekapur siri dari Bunda Lili. Kepada Bunda kita tercinta Bunda Lili, tafadhol masykurun, kami silakan. Nggih, jazakillah Mbak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang memberikan kesempatan kita pada malam yang berbahagia ini untuk bisa bertemu kembali dalam acara literasi 6. Ini pertemuan yang keempat. Insya Allah masih ada satu pertemuan lagi nanti hari Senin, insya Allah ya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau beserta para sahabat juga keluarga tabi'in yang pantang menyerah, penuh cinta kasih memperjuangkan indahnya syariat Islam hingga kita bisa menikmati hingga saat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mana kabar sahabat surga cinta Quran? Dimanapun Alhamdulillah, berada. luar biasa. Mungkin Allahu Akbar. yang sakit ya, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan, sembuh kembali seperti sedia kala, bisa aktif bergabung kembali dengan kita. Nah, kelihatannya ini ada beberapa atau banyak ya tadi ya nama-nama baru yang saya lihat di grup teras yang bisa ikut hadir pada malam hari ini. Ini SSCQ ini sebenarnya kan agendanya itu Odet plus ya, one day one juice, tilawah plus terjemah, kemudian mengambil satu ayat berkesan untuk dijadikan tulisan. Nah, yang khatam itu mendapatkan kelas literasi seperti ini, gitu ya. Nanti untuk teman-teman baru, kalau sudah ikut challenge, bisa menaklukkan challenge gitu, akan mendapatkan kelas seperti ini terus dalam arti 1 bulan. Nah, ini tadi untuk yang baru diberikan kesempatan ikut, tapi ada SK berlaku ya tadi hanya untuk 1 kali pertemuan. Nanti kalau misalnya ada lagi, nanti mengikuti SK lagi begitu. Harapan saya nanti di challenge 12 semua bisa ikut dan semua bisa khatam gitu ya, sehingga bisa masuk kelas literasi itu lebih banyak lagi. Nah, selain kelas literasi yang umum ini, ada kelas literasi yang khusus. Nah, kalau yang itu tidak bisa diikuti meskipun pakai SK ya, karena hanya untuk
yang punya tiket aja yang masuk kelas literasi khusus itu biasanya hari Rabu. Kalau itu ada sistem gugur misalnya, kalau tidak hadir, tidak mengerjakan tugas seperti itu. Tapi kalau yang untuk literasi ini yang literasi umum dalam arti ini tidak hanya kelas menulis saja. Yang sudah 3 kali ya, pertemuan 1, 2, 3 itu kelas menulisnya. Ada menulis puisi, menulis pantun, menulis cerpen, seperti itu. Menulis opini juga. Yang barusan kemarin itu dari opini dan SP yang mengisi. Nah, untuk kali ini kelas membaca. Kelas membaca itu bisa bedah buku dan resensi buku. Nah, untuk yang hari Senin nanti ada kelas bicara atau public speaking. Nanti harapan saya bisa mengajak teman-temannya untuk ikut hadir gitu ya, supaya nanti bisa lebih tahu nanti cara untuk bicara yang baik seperti apa sebagai pemateri, sebagai MC gitu. Nanti sama-sama saya juga ikut belajar begitu. Nah, sekarang fokus yang ini dulu aja ya, mensyukuri apa yang ada sekarang ini ya. Kalau ini kelas membaca, buku yang mau dibedah itu buku bagus sekali ya, Geopolitik Ibu gitu. Saya sendiri juga belum membacanya, jadi ingin tahu sekali ini nanti. Mari kita maksimalkan ya kesempatan malam hari ini untuk bisa menjadi gelas kosong, bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya pada Ustadzah Yuliati. Begitu ya. Begitu aja kayaknya supaya tidak terlalu malam dan bisa mendapatkan ilmu lebih banyak ya. Baiklah, panggung saya serahkan ya kepada Ustadzah Yuliati dan saya beserta teman-teman menjadikan gelas kosong untuk bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Nanti kalau memang ada yang belum jelas bisa ditanyakan lewat diskusi nanti ya. Itu aja. Ahban Cidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Mbak Emma. Jasakillah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bunda untuk sirih pada malam hari ini. Insya Allah semoga sahabat-sahabat surga yang saat ini berkesempatan ada di dalam Zoom kelas literasi bedah buku, insya Allah semoga di bulan depan atau di challenge berikutnya bisa bergabung kembali. Baiklah sahabat surga cinta Quran, masuk kita ke acara yang kita tunggu-tunggu, yang sudah kita nanti-nantikan, yaitu bedah buku. Nah, alhamdulillah untuk kesempatan pada hari ini, pada malam ini, kita akan membedah buku Geopolitik Ibu. Dan pada kesempatan ini juga, Masya Allah, sudah ada materi kita, Ustazah Yuliati, yang akan menyampaikan apa dan bagaimana isi buku dari Geopolitik Ibu ini. Nah, langsung saja kepada Ustazah Yuliati, kami persilakan. Tafadhol masykurah, Ustazah. Ya, terima kasih Mbak Ustazah Emma. Ini suara saya jelas tidak ya Ibu-ibu? Jelas, Jelas. Sangat jelas. Alhamdulillah. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ashabi ajma'in. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh Bunda Lili untuk memberikan saya kesempatan berbagi untuk membedah buku yang menurut saya insya Allah sudah banyak teman-teman yang membaca. Jadi kalau nanti misalkan saya ada yang terlupa atau kelewatan dalam menerangkan, bisa ditambahkan begitu, enggak apa-apa. Jadi berbicara tentang geopolitik, ini Mbak Erita screen-nya, PPT-nya bisa ditampilkan ya.
Ya, jadi geopolitik itu menanamkan cita-cita jihad pada generasi. Jadi tadi Mbak Wafiza sudah tilawah Al-Quran surat An-Nur, diantaranya itu ayat 55, yaitu yang artinya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa sungguh akan menjadikan mereka itu berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka itu berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Jadi ini Al-Quran itu firman Allah, maka berbicara kepada keimanan itu adalah melewati batas dari logika. Jadi iman itu adalah keyakinan. Berbicara kepada keyakinan bahwa Allah telah berjanji. Jadi kalau Allah telah berjanji, maka pasti bahwa kita nanti ya kaum muslimin itu akan berpuasa di bumi. Nah ini. Tetapi ketika faktanya tidak seperti itu, berarti apa yang harus kita lakukan gitu kan? Nah, berarti ada sesuatu, ada something gitu ya yang harus kita penuhi sehingga kita itu nanti bisa memenuhi yang Allah janjikan itu tadi, yaitu berpuasa di bumi ya. Berpuasa di bumi. Jadi apa? Maka buku ini khususnya ditujukan kepada para ibu, di mana ibu itu dia mempunyai tugas yang mulia, salah satunya adalah melahirkan generasi, begitu. Ya, melahirkan generasi. Terus geopolitik, next Mbak Erita. Jadi geopolitik, yang dimaksud dengan geopolitik itu adalah politik itu adalah riayatus su'unil ummah. Jadi pengaturan urusan umat supaya bisa diatur sesuai dengan Islam dalam semua lini kehidupan ya. Sementara geografi itu adalah batas-batas teritorial atau land atau tanah ya. Land atau tanah di mana di situ merupakan wilayah. Jadi geopolitik itu berarti pengaturan urusan umat di suatu wilayah. Kalau dikatakan geopolitik Islam berarti pengaturan urusan umat di suatu wilayah berdasarkan Islam. Nah, apa kaitannya dengan surat An-Nur ayat 55 yang Allah itu sudah menjanjikan akan memberikan kekuasaan kepada kita, kepada kaum muslimin, sebagaimana orang terdahulu berpuasa. Nah, yang dimaksud di sini adalah segala pengaturan kehidupan berdasarkan Islam, maka itu ada di dalam bentuk negara khilafah ya. Ada di dalam bentuk negara khilafah yang dulu pernah ada dan suatu saat nanti sesuai dengan janji Allah akan ada lagi ya. Karena ini janji Allah. Allah tidak akan mengingkari janjinya begitu ya. Screen yang kedua Mbak Erita. Ya. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah Rasulullah SAW bersabda, ini hadis ya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi, kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi dengan adanya hadis ini, maka Rasulullah diperintahkan untuk apa? Untuk menyebarkan Islam ya ke seluruh alam,
bahwa di sini tidak ada ilah selain Allah. Sehingga ini sudah dilakukan sejak masa Rasulullah, yaitu dengan cara bahwa Rasulullah mengirimi surat kepada Raja Najasyi, kepada Raja Heraklius, ya, di mana meminta mereka untuk masuk Islam. Ya. Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin, ya. Dan ini juga yang dilakukan oleh para sahabat dan para ulama pada masa terdahulu, itu mereka rela untuk meninggalkan kampung halamannya untuk berdakwah, ya, mengajak orang untuk masuk Islam ke seluruh dunia. Ini buktinya banyak. Kalau di Surabaya itu ada Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel itu beliau adalah orang Kamboja. Jadi lahirnya tuh di Kamboja. Kamboja itu Asia Tenggara, ya, masuk Asia Tenggara. Ayah beliau itu adalah Maulana Ibrahim, berasal dari Samarkand. Jadi Samarkand itu adalah nama satu kota di Uzbekistan. Jadi dari Uzbekistan, ayahnya Sunan Ampel ini berdakwah ke Kamboja, gitu. Itu jarak yang sangat jauh, ya. Nah, ketika di Kamboja, kemudian beliau menikahi putri dari Raja Champa, yaitu dari Kamboja, sehingga lahirlah kemudian Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel itu meninggalkan Kamboja, ya, makamnya ada di Surabaya. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau itu melewati batas sekat-sekat nasional, sekat-sekat negara, ya, untuk berdakwah itu. Itu adalah Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel ini mengayomi, kalau di Surabaya itu kan ada kawasan pecinan Kembang Jepun, kemudian juga kawasan Arab Sunan Ampel itu. Nah, dua wilayah ini itu diayomi oleh Sunan Ampel, sehingga membuat Raja Majapahit itu tertarik dengan dakwah Islam dan memberikan sebidang tanah yang akhirnya berkembang menjadi ini Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu beliau lahir di Palestina, tetapi kuburannya kita dapati di Mesir, ya, di Mesir. Jadi kuburannya, makamnya itu ada di Mesir. Jadi beliau meninggalkan Palestina untuk menuntut ilmu, kemudian berdakwah di Mesir. Kemudian yang ketiga ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah dari Timur Tengah, tapi makamnya kita dapati di Guangzhou. Guangzhou itu salah satu wilayah di daratan Cina Tiongkok. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa mereka, para sahabat dan ulama itu betul-betul totalitas, ya. Jadi totalitas dalam mengemban dakwah Islam demi masyarakat di seluruh dunia itu bisa memeluk agama Islam, ya, mendapatkan keridhaan dari Allah. Nah, itu sehingga Islam menyebar ke seluruh dunia. Coba kalau kita bayangkan kalau mereka tidak mau, misalkan hanya ngendon di kotanya aja atau di kampungnya aja, maka Islam tidak akan tersebar sampai ke kita, ya, sampai ke Jawa sini, nggak akan seperti itu. Ya, kalau mentalitas para sahabat tidak mengamalkan dari hadis yang dikatakan oleh Rasulullah ini. Berikutnya Mbak Erita. Nah, jadi ini juga ada dalil dari as-sunnah. Perkara ini ibarat siang dan malam. Allah akan membuat din ini memasuki setiap rumah penduduk di gurun, di desa, di kota dengan kejayaan ataupun kehinaan. Allah akan memberikan kejayaan Islam dan Allah akan menimpakan kehinaan pada kekufuran. Nah, ini juga menunjukkan motivasi mereka untuk keluar, ya, kemanapun, yang pada masa itu tidak ada pesawat, ya. Masa itu kan transportasinya hanya kuda sama onta, ya.
Tapi mereka tetap jalankan karena tadi ingin mendapatkan pahala dari Allah dan untuk kejayaan Islam. Jadi ini hadis ya. Hadis. Kalau yang tadi itu ayat firman Allah. Jadi ini korelasi antara ayat dengan hadis itu sesuai. Sehingga kita harus mengimani bahwa Islam itu akan jaya. Satakunu khilafah ala minhaji nubuwah. Maka bagaimana bisa menjalankan geopolitik tadi? Ya, politik kan diatur dengan Islam. Maka harus menggunakan ada perintah kalau sudah ada negara berarti itu melalui jalan dengan berjihad, dengan jihad ya. Maka jihad ini dikatakan sebagai duratun sanam ya. Jadi puncak dari suatu amal. Nah, kalau untuk berjihad berarti pemahaman tentang geopolitik saja itu tidak cukup, tetapi harus diimbangi dengan geografi dan geostrategi. Mengapa seperti itu? Nah, geografi saya contohkan di sini apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih ya. Jadi Muhammad Al-Fatih beliau bisa menjadi pemimpin ketika meruntuhkan kekuasaan dari Romawi Bizantium yang waktu itu ada di kota Konstantinopel. Kota Konstantinopel itu kalau sekarang adalah kota Istanbul, ada di Turki ya. Bukan ibu kota, karena ibu kotanya Ankara, tapi Istanbul itu adalah kota terbesar di Turki. Nah, benteng Konstantinopel atau kota Istanbul ini pada masa ketika Romawi itu berjaya, itu satu kota itu dikelilingi oleh benteng. Bentengnya 2 lapis. Dan untuk masuk ke Istanbul ini, ke Konstantinopel, kota ini dikelilingi oleh 3 perairan. Jadi ada Selat Bosporus yang membelah kota Istanbul, kemudian ada Laut Marmara, kemudian ada Laut Mediterania. Nah, jadi harus menyeberangi 3 ini kalau mau datang ke kota Istanbul atau Konstantinopel. Kemudian ketika sudah sampai, maka di situ ada benteng. Jadi benteng ini mengelilingi kota sehingga siapapun yang masuk ke situ itu harus berhadapan dengan parit. Ya. Parit atau kolam ya. Jadi paritnya itu lebarnya 20 meter, kedalaman 10 meter. Jadi siapapun yang mau masuk ke benteng, dia harus berenang dulu di paritnya itu, di kolamnya itu. Nah, ketika pasukan musuh ini berenang, maka dari benteng yang lapis pertama itu sudah siap pasukan pemanah itu dipanah dari atas ya, sehingga nggak bakalan, apalagi kalau lihat cuacanya ya, cuaca di sana itu musim semi aja itu 6 derajat Celcius. Kalau musim winter itu bisa minus 18, minus 28. Ya, mau berenang seperti itu kita bayangkan ya berenang di air es. Kalaupun masih bertahan, ya, tidak mati kena panah dari atas, itu nanti dia akan masuk di benteng kedua. Ya. Benteng kedua ini dia akan memanjat setinggi 50 meter, kemudian dari atas nanti dia akan disiram seperti bensin, ya. Dari atas itu akan disiram bensin dan kemudian dibakar. Seperti itu. Ya, itu pertahanan dari kota Istanbul atau Konstantinopel, dan lebar dari lebar benteng itu masing-masing 5 meter. Ya. Lebar bentengnya itu 5 meter. Jadi cukup lebar ya. Makanya di sini benteng ini terkenal selama 800 tahun itu tidak bisa ditembus ya, nggak bisa ditembus ya, bahkan ada yang mengatakan 1000 tahun, jadi 10 abad nggak bisa ditembus.
Nah, Muhammad Al-Fatih sangat memahami posisi dari benteng ini sehingga beliau pakai strategi yang lain untuk bisa masuk, ya, yang kita kenal dengan Galata Tower itu. Jadi kapalnya itu tidak lewat ini, tapi ditarik ke atas, ya, ditarik ke bukit Galata. Nah, dari situ baru kemudian bisa masuk. Jadi tidak lewat jalan biasanya yang harus melalui parit begitu. Nah, jadi ini sama, Tariq bin Ziyad juga begitu ya. Jadi Tariq bin Ziyad itu beliau menyebarkan Islam ke Eropa, yaitu Spanyol, lewat daratan Afrika, yaitu negara Maroko. Jadi negara Maroko dengan Eropa, yaitu Spanyol, Andalusia, itu dipisahkan oleh Selat Gibraltar, ya. Nah, maka di sini Tariq ketika sudah nyampe di Spanyol langsung membakar kapal sehingga tidak bisa lagi pasukannya itu pulang ke Maroko, ke Afrika, ya. Sehingga kemudian Islam bisa berjaya di Spanyol atau Andalusia begitu. Nah, jadi ini merupakan bagian dari jihad atau bagian dari geostrategi yang itu merupakan bagian dari pemahaman dari sebuah geografi atau batas-batas teritorial mana yang darul harbi dan mana yang darul Islam begitu. Ya, makanya di sini kan dikatakan bahwa setiap negeri itu adalah kepunyaan Allah. Jadi ketika Tariq ini membakar itu ada yang protes. Dikatakan bahwa Tariq ini nggak bijaksana. Kan membakar kapal itu bertentangan dengan Islam. Tapi Tariq berkata setiap negeri itu kepunyaan Allah dan kampung halaman kita. Kemana kalian mau pergi? Ya, laut ada di belakang, musuh ada di depan. Nah, otomatis kan mau nggak mau ya harus perang, harus melawan. Maka di situ kemenangan didapatkan, ya, didapatkan dengan pemimpin-pemimpin seperti Muhammad Al-Fatih dan Tariq bin Ziyad yang mereka itu sangat memahami geografi dan akhirnya membuat strategi perangnya. Bisa dilanjut, Mbak Erita, screen-nya. Ya. Nah, terus apa hubungan geopolitik dan ibu? Kan judul dari buku ini Geopolitik Ibu, ya. Jadi hubungannya adalah keduanya dihubungkan oleh sakofa Islam atau pemikiran Islam. Jadi seorang ibu jika dia tidak mempunyai sakofa Islam atau pemikiran Islam, maka dia tidak akan mencetak anaknya itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Islam. Ibu itu adalah pencetak generasi, tugas utamanya warobatul bait, ya, yang melahirkan, kemudian menjadi madrasatul ula, mendidik anak. Maka cita-cita tertinggi, ya, itu jihad tadi itu tidak hanya ditanamkan, tapi justru tertinggi, ya, karena amal yang paling puncak itu adalah jihad. Dengan jihad, kalau misalkan anaknya itu mati syahid, maka si anak ini biidznillah dengan izin Allah itu bisa memberikan syafaat sampai 70 orang. Nah, kalau memberikan syafaat sampai 70 orang, kira-kira orang tuanya diberi syafaat enggak, ibu-ibu? Ya pasti, ya. Ya, pasti bundanya tuh pasti mendapatkan syafaat. Maka menjadi wajar kan kalau para sahabiah itu seperti Khonsa ketika anaknya terlibat perang, maka yang ditanyakan pertama itu bukan anaknya tapi kondisi dari Rasulullah. Dan ketika dikabarkan bahwa anaknya itu syahid, bukannya bersedih tapi justru bergembira. Karena apa? Karena syafaat itu insya Allah akan didapatkan. Nah, seperti itu. Nah, cuman sekarang kendalanya atau tantangannya apa? Tadi kan dihubungkan oleh sakofa Islam, ya. Tantangannya sekarang para ibu itu lebih disibukkan dalam urusan ini, ya, mencari nafkah dibandingkan
dibandingkan mendidik anaknya atau membina anaknya itu. Sehingga ini di samping juga sistem, yaitu adanya pemiskinan secara struktural, ya, sehingga para bapak-bapak atau laki-laki itu tidak mudah mendapatkan pekerjaan, dan pekerjaan itu lebih dikasihkan kepada para wanita. Ya, itu kita lihat banyaknya buruh itu kebanyakan wanita. Kemudian kalaupun nggak jadi buruh itu program dari pemerintah ya, UMKM itu kan. Maka itu semuanya juga akan menyibukkan ibu-ibu sehingga mereka lalai atau tidak sadar pentingnya untuk mentaskif atau membimbing anaknya itu supaya menjadi mujahid ini. Jadi cita-cita yang tertinggi itu tadi menjadi mujahid. Nah, itu tantangan untuk era sekarang. Dilanjut Mbak Erita. Jadi peran ibu ini sangat penting. Kalau kita lihat ibunda dari Al-Fatih ya, beliau itu sejak Muhammad Al-Fatih ini masih bayi sampai bisa berjalan ya, dan waktu itu masih Romawi masih berkuasa ya. Maka beliau selalu membawa bayi Al-Fatih ini ke tebing ya. Ke tebing yang menghadap ke kota Istanbul itu tadi, menghadap ke kota Konstantinopel, dan beliau selalu berkata kepada anaknya, karena itu kan hadisnya sudah ada ya, bahwa yang pertama kali akan diruntuhkan itu adalah kotanya Heraklius, Romawi begitu kan. Maka dia berkata kepada anak bayinya ini, ya kamulah orangnya. Jadi sebaik-baik pemimpin yang mengalahkan Konstantinopel itu adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan itu adalah sebaik-baik pasukan. Dan dia berkata kepada bayi ini, bayi Al-Fatih ya kamu orangnya ya. Sampai Al-Fatih itu bisa berjalan, tetap bilang ya, dibacakan hadis itu berulang kali dan ditanamkan, disugesti kepada anaknya itu, kamu orangnya ini, kamu pemimpinnya. Dan ternyata 800 tahun kemudian dari hadis itu ya, 800 tahun kemudian Muhammad Al-Fatih di usia 23 tahun betul-betul bisa meruntuhkan atau memasuki benteng Konstantinopel. Nah, itu peran dari ibu ya. Jadi kenapa? Dalilnya adalah Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Nah ini ya. Jadi kita semua punya anak, ya kan, kita takut. Ini firman Allah ya. Jangan sampai kita meninggalkan anak-anak itu dalam kondisi lemah. Lemah apanya? Ya lemah secara finansial, ya, minta-minta, lemah secara akidah, gitu kan, lemah secara pemikiran. Nah, ini Al-Qur'an sudah mengingatkan kita ya. Jadi fungsi kita, tugas kita sebagai ibu itu jangan sampai nanti kita meninggal, kemudian meninggalkan anak-anak yang lemah itu tadi ya. Kan doanya Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun ya. Wa ja'alna lil muttaqina imama ya. Jadi wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadi tidak hanya muttaqin itu kan takwa, tapi justru lil muttaqina imama. Jadi imam atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak hanya sebatas takwa, tapi menjadi imam, menjadi pemimpin ya. Artinya apa? Imam itu kan atau pemimpin itu kan qudwah ya, menjadi teladan. Ya, menjadi teladan yaitu dai yang bertakwa itu tadi. Sehingga ketika Muhammad Al-Fatih tadi sudah bisa bicara, dia bertanya kepada ibunya. Ya, ketika sama ibunya kan disugesti ya, Al-Fatih kecil itu ya, kamu orangnya, kamu pemimpin itu, kamu yang akan mengalahkan benteng Konstantinopel. Ya bertanya ini Muhammad Al-Fatih, dengan apa aku bisa mengalahkan Konstantinopel ya? Dijawab sama ibunya dengan Al-Qur'an. Nah, jadi Al-Qur'an
itu menjadi power, menjadi kekuatan ya, yang selalu disugestikan ibu kepada anaknya begitu ya, yang disugestikan ibu kepada anaknya. Berikutnya Mbak Erita. Nah, jadi ini pokok amal, tiang-tiangnya dan puncak-puncaknya ya. Kemudian jadi ini kembali ya hadis ya kan. Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu pokok amal? Jadi hadis dari Mu'adz bin Jabal. Maukah bila aku beritahukan kepadamu pokok amal, tiang-tiangnya dan puncak-puncaknya? Itu Rasulullah yang bertanya. Aku menjawab, ya wahai Rasulullah. Nah, Rasulullah kemudian berkata, pokok amal itu adalah Islam. Tiangnya itu sholat dan puncaknya adalah jihad. Nah, jadi jihad itu merupakan amal yang tertinggi di antara amal-amal yang lain. Ya. Kemudian di surat At-Taubah ayat 111 ya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, mereka membunuh atau terbunuh. Dan itu menjadi janji dari Allah. Ya, siapa yang lebih menepati janji selain dari Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Nah, ini adalah ayat tentang jihad. Bahwa jihad itu ya perang gitu kan. Jihad itu perang. Hanya tantangannya sekarang ada distorsi dari makna jihad itu sendiri ya. Ada pengaburan, ada pelencengan dari makna jihad. Melencengnya bagaimana? Jihad itu sekarang ada dua versi ya. Yang pertama itu dikatakan bahwa jihad itu sama dengan teroris, aktivitas yang menakut-nakuti ya, membuat ketakutan masyarakat, membuat teror kepada masyarakat, dan ini ada diperkuat dengan adanya seperti yang di Bali dulu, yang di Kuta ya. Jadi setiap ada orang kafir, siapapun orang kafir itu meskipun hanya turis, ya udah dibom gitu kan. Nah, itu akhirnya menjadi citra buruk bagi Islam. Terus yang kedua apa? Yang kedua distorsinya adalah jihad itu diambil dari makna bahasa saja. Jadi jahada itu kan ya bersungguh-sungguh. Jadi apapun aktivitasnya asal bersungguh-sungguh itu sudah masuk jihad. Nah, seperti itu. Padahal secara hukum syara tidak asal bersungguh-sungguh. Jadi misalkan mendirikan sekolah dengan bersungguh-sungguh, ngajar tajwid dengan bersungguh-sungguh, itu sudah jihad. Nah, itu pengaburan. Ya, karena di sini secara hukum syara makna jihad itu mereka berperang itu tadi ya. Jadi perang, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Nah, itu. Jadi kalau membunuh atau terbunuh kan tidak asal bersungguh-sungguh ya, tapi konteksnya itu adalah perang ya. Jadi puncak amalnya itu adalah jihad itu tadi, dengan memberikan syafaat ya, diberi dengan izin Allah, memberikan syafaat dari 70 orang yang syahid ini. Ya, satu orang yang syahid ini bisa memberi syafaat kepada 70 orang dengan izin dari Allah. Berikutnya Mbak Erita. Ya, dalilnya ya kan. Dari Abu Hurairah, seorang laki-laki datang menemui Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amal yang menyamai jihad." Nah, ini. Jadi kenapa tadi jihad itu dikatakan sebagai puncaknya amal ya? Beliau menjawab, "Aku tidak mendapatkannya." Jadi tidak ada amal yang melebihi dari jihad itu. Lalu beliau melanjutkan, "Apakah kamu sanggup apabila seorang mujahid keluar?" Jadi mujahid itu kan orang yang berjihad ya, keluar perang. Apabila seorang mujahid keluar, lalu kamu masuk ke dalam masjidmu, kemudian kamu sholat tanpa berhenti dan berpuasa tanpa berbuka. Orang itu menjawab,
Siapa yang sanggup melakukan itu, wahai Rasulullah? Nah, itu menunjukkan bahwa tidak ada amal yang lebih tinggi daripada jihad. Itu. Nah, jadi jihad ini adalah puncaknya amal, dan seorang ibu itu menanamkan kepada anaknya supaya anaknya ini nanti menjadi mujahid, jadi bisa keluar untuk berperang. Karena tidak ada amal yang lebih tinggi daripada jihad itu tadi, daripada syahid itu tadi. Sekalipun sholat tanpa henti atau puasa tanpa berbuka. Nah, ini. Lanjutnya Mbak Erita. Nah, sekarang bagaimana peran ibu menumbuhkan generasi penakluk, artinya menjadi mujahid itu gitu ya. Yang pertama, kembali kepada kesadaran akidah Islam ya. Karena akidah Islam ini kan menjadi asas, menjadi dasar. Jadi kalau ibu itu tidak punya kesadaran politik, maka dia tidak akan mungkin bisa mengubah anaknya ini menjadi mujahid itu tadi ya. Tidak mungkin. Kenapa? Apalagi kalau di tengah-tengah gempuran sakofa asing sekuler. Jadi misalkan seorang ibu tadi ya, yang dia itu tidak punya kesadaran politik. Kemudian dia itu lebih ke arah, akhirnya nanti lebih ke arah mencari nafkah ya. Jadi yang penting bisa menyekolahkan anak, bahkan mungkin menyekolahkan anak pun karena tidak punya visi dan misi mujahid tadi, maka mungkin akan memilih sekolah-sekolah yang sekuler gitu kan. Ya, jadi yang penting kehidupannya mapan gitu ya. Gelarnya banyak, misalkan kehidupannya mapan, sukses secara ekonomi gitu. Tapi di sini ya akhirnya tuh tadi di tengah gempuran sakofa asing sekuler, maka itu tidak akan menumbuhkan generasi penakluk. Kemudian yang kedua, kembali menanamkan visi geopolitik Islam, bahwa Islam pasti memimpin dunia dengan khilafah. Nah, itu yang tadi kita sudah baca bersama surat An-Nur ayat 55 ya. Itu kita harus jadi keyakinan, itu harus yakin bahwa janji Allah itu pasti akan terjadi. Dan bahwa tadi dikatakan di Al-Qur'an Allah itu sangat detail. Allah itu sangat detail di dalam melihat amal-amal dari para hambanya ini gitu. Kalau di dalam kitab Nizam Islam kan kita sudah belajar bahwa ada wilayah di mana yang kita menguasai, yaitu itu wilayah ikhtiar, kita bisa berusaha ya. Tapi ada juga wilayah di mana kita tidak bisa menguasai. Itu sudah masuk dari kodoknya Allah, hak prerogatif dari Allah. Maka amal yang kita maksimalkan itu adalah amal ikhtiari itu tadi, di mana yang kita bisa berbuat sebatas sababiyah begitu ya, sababiyah. Tapi urusan mukjizat, keajaiban itu kembali kepada Allah, seperti itu. Jadi kita harus yakin bahwa kita adalah khairu ummah, sebaik-baik umat yang akan memimpin dunia. Kalau nggak punya keyakinan seperti itu, gampang pesimis nanti kita. Bahkan kenapa pesimis ya? Selama ini kan kondisi saat ini bertolak belakang ya, 180 derajat bertolak belakang dengan kejayaan Islam. Boro-boro kejayaan ya. Islam dipermainkan ya, ulama dikriminalisasi dan segala macam fakta itu kan. Nah, kalau kita tidak punya keyakinan tadi dengan janji Allah, maka tidak akan optimis. Tapi justru itulah ya, Al-Qur'an akan memperkuat kita. Yang ketiga, masuk dalam dakwah jamaah. Nah, memang seperti ini harus. Karena seorang yang punya visi geopolitik itu dia tidak akan individualis, jadi hanya memikirkan dirinya sendiri. Nah, itu tidak bisa. Ya, jadi dengan dakwah jamaah itu, berjamaah itu adalah simbol dari persatuan umat. Makanya tadi kan Thoriq bin Ziyad kan bilang ya, setiap negeri itu kepunyaan Allah dan setiap kampung halaman itu ya kepunyaan Allah. Bumi ini kepunyaan Allah semuanya, mau di mana kamu tinggal.
gitu kan. Ya, sehingga mereka ya gampang aja meninggalkan kampungnya kemudian berdakwah ya, yang tadi sudah saya contohkan Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, ya itu kan di luar Indonesia semua. Ya, kemudian Imam Syafi'i, ya Ibnu Battuta. Nah, itu semuanya Jadi tidak tidak terbatasi dari teritorial ya. Dengan dakwah berjamaah tidak hanya anak-anak di rumah yang dibina, tapi juga secara komunal. Karena kita juga membina masyarakat ya, membina ibu-ibu, membina gadis-gadis remaja. Nah, itu kan meskipun bukan anak kandung kita. Tapi inilah hikmahnya tadi dakwah berjamaah. Jadi tidak mungkin lahir dari seorang yang individualis, hanya mementingkan atau hanya memikirkan dirinya sendiri. Tidak mungkin. Lanjut Mbak Erita. Jadi itu peran ibu. Kemudian tugas ibu berarti apa? 1, membina generasi dengan sakofah Islam. Nah ini mutlak ya, harga mati, ini nggak bisa. Nggak bisa. Seorang mujahid itu tidak akan lahir dari pemikiran atau sakofah sekuler, tidak akan. Jadi harus punya kebanggaan tentang Islam, ya. Lah kalau untuk menunjukkan identitas dia Islam kan tidak mungkin ya. Nah ini tugasnya ibu tadi, menancapkan sakofah Islam. Yang kedua membangun kesadaran politik dan generasi. Nah itu. Jadi kesadaran politik bahwa segala urusan semua lini kehidupan itu harus standarnya ya, mafahim, maqayis dan qanaah itu harus sesuai dengan Islam, nggak bisa dengan sakofah asing, nggak bisa. Ya. Yang ketiga menanamkan kesadaran geopolitik. Ya. Kemudian yang keempat mencerdaskan, ini double ya, mencerdaskan generasi dengan bidang ilmu tertentu yang bermanfaat. Nah ini, jadi misalkan dia punya keahlian matematika, dia punya keahlian memasak, dia punya keahlian desain grafis, ya jadi ilmu-ilmu tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan, nah itu ya bisa diajarkan. Ya. Tapi yang pertama pondasinya tetap kepada Islam ya, karena itu menjadi akidah. Maka sejak kapan sih ditanamkan kesadaran geopolitik? Idealnya itu sejak ketika seseorang itu akan berumah tangga. Jadi memilih pasangan, calon suami atau calon istri itu sudah mulai ya, sudah mulai. Dan ini dicontohkan oleh bapaknya Salahuddin Al-Ayyubi ya, yaitu Najmuddin Ayyub. Jadi Najmuddin Ayyub ini orang Irak. Tetapi waktu itu dia masih bujang, tetapi dia selalu memikirkan Baitul Maqdis, di mana Baitul Maqdis waktu itu tidak dikuasai oleh kafir ya, belum ditaklukkan. Maka dia bercita-cita mempunyai istri yang dari rahimnya itu nanti dididik menjadi mujahid dan bisa membebaskan Baitul Maqdis ya, Al-Quds. Nah, sampai ditawari oleh anak-anak dari para khalifah itu tidak mau ya. Sampai kemudian dia ada berbincang di dalam suatu masjid ya, bertemu dengan Syekh, di mana Syekh ini berbicara dengan seorang gadis di balik gorden gitu. Terus Syekh ini secara tidak sengaja tanya, kenapa kamu tolak lamaran laki-laki tadi gitu kan? Lah ternyata jawaban dari si gadis ini namanya Sitkatun ya. Jawabannya adalah begini, aku mencari laki-laki yang darinya aku mendapatkan anak yang akan dididik untuk bisa menaklukkan Baitul Maqdis. Nah, sama ya. Jadi antara ini perjaka dan gadis punya visi yang sama. Akhirnya langsung Najmuddin ini berkata kepada Syekh itu, aku akan mengawini gadis itu, gitu kan? Ya. Jadi ini Allah mempertemukan.
Ya, Allah mempertemukan. Aku akan mengawini gadis itu, begitu ya. Akhirnya ya terjadilah perkawinan dan lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi yang kita kenal. Beliau membebaskan Baitul Maqdis ya. Jadi nama ibunya Sitkatun. Nah, ini kembali lagi kepada apa tadi, mentalitas. Kembali kepada mentalitas bahwa antara orang tua dengan anak atau di dalam satu keluarga itu harus punya visi dan misi yang sama sehingga bisa meraih meraih tujuan ya, meraih tujuan, beramal, mujahid sehingga bisa menerapkan geopolitik Islam, melanjutkan dan memimpikan atau merealisasikan dari janji Allah di surat An-Nur ayat 55 bahwa kita akan berpuasa. Mungkin sampai itu dulu ya. Jamnya sudah 8:30. Saya kembalikan kepada Mbak Emma. Ya, baiklah, Masya Allah. Jazakallahu khair Ustazah Yuliati, insya Allah untuk bedah buku geopolitik ini sangat luar biasa ya. Bagaimana penulis ingin menggugah hati dan rasa kita sebagai seorang muslimah bahwa di dalam Islam itu seorang muslimah itu menempati posisi yang sangat penting. Begitu ya Ustazah, menempati posisi yang sangat penting, termasuk di dalamnya menyiapkan generasi yang menjadikan jihad itu sebagai cita-cita tertinggi mereka dan sebagai puncak amal di dalam Islam, dan bersama dengannya akan hadir daulah Islamiyah yang merupakan bentuk kemenangan kaum muslim di atas muka bumi ini. Masya Allah, bagi sahabat surga yang memiliki buku ini atau belum memiliki buku ini, mungkin buku ini sebagai salah satu buku yang direkomendasikan untuk segera dibaca. Begitu ya sahabat surga, karena insya Allah dengan membaca buku ini, insya Allah saqofah dan ilmu kita itu akan bertambah, apalagi bagi kita seorang ibu yang tentu saja ingin anak-anak kita nanti sebagai Muhammad Al-Fatih selanjutnya. Termasuk mungkin bagi yang belum menjadi seorang ibu, belum menjadi seorang istri, mungkin ini bisa jadi catatan penting sebelum melangkah ke kehidupan rumah tangga. Ya, baiklah sahabat surga, insya Allah masih semangat semua sahabat surga. Makin malam makin semangat ya insya Allah. Baiklah, lanjut kita ke acara diskusi. Saya yakin teman-teman sahabat surga di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin disampaikan terkait dengan bedah buku geopolitik kita, geopolitik Ibu pada malam hari ini. Kami persilahkan. Bisa langsung raise hand, bisa langsung menyalakan mic, atau mungkin bisa bertanya lewat kolom chat. Kami persilahkan, silakan sahabat surga. Tanya Ustazah. Ya, mohon maaf dengan siapa? Oh, Ustazah Yuyun. Afwan sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah, saya mau tanya. Saya catat tadi hal yang menarik ya. Korelasinya kita di SSCG ya dengan cita-cita yang tertulis atau inspirasi yang tertulis dalam geopolitik Ibu ini adalah bahwa Al-Quran itu sebagai power yang bisa mensugesti anak-anak kita ya, untuk bisa kokoh menjadi generasi penakluk atau jihad yang memiliki cita-cita jihad. Kira-kira agar semakin kuat ya, ini bayangan saya saja. Kira-kira bagaimana ya kita
selama kita kan challenge terus-terusan gitu ya, agar ini tetap fokus ke situ gitu ya, tetap fokus dalam peta penanaman itu. Jadi kadangkala kalau kita tidak diingatkan kepada sebuah perjuangan untuk anak-anak kita adalah para penakluk ya, yang harus mereka itu sebagai pejuang sebagaimana Muhammad Al-Fatih, itu kecenderungannya ya, ini saya ya mungkin ya, ketika menulis itu akhirnya cenderung yang individu tidak ideologis ke situ gitu loh Ustaz. Mungkin ada tips atau inspirasi agar apapun ayat-ayat kita yang kita pilih itu akan mengarah kepada kita khususnya sebagai ibu itu tetap teringat ini untuk anak saya, untuk menjadi generasi seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Meskipun saya mungkin belum seperti ibunya Muhammad Al-Fatih atau ibunya Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, mungkin bisa ditangkap ya usia. Jadi biar bobot ayat-ayat yang kita pilih, entah tulisan pendek apalagi panjang, itu mengarahnya ke situ. Kan luar biasa kalau begitu ya. Jadi ibunya sendiri tidak lupa gitu. Insya Allah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan untuk pertanyaannya Ustazah Yuyun. Mohon maaf Ustazah Yuliati, apa langsung dijawab atau kita menerima pertanyaan lagi? Ya, nggak apa-apa. Mungkin masih ada yang mau bertanya? Ya, silahkan sahabat surga yang masih ingin bertanya. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, saya jawab dulu. Ya. Iya, jadi tadi kan sengaja saya kaitkan dengan ayat itu. Sebetulnya SSCQ ini kan suatu komunitas sahabat surga cinta Quran, begitu ya. Yang muassis dari Bunda Lili itu sangat bagus sekali karena kita kan selama ini membaca ya hanya membaca saja begitu ya, tapi tidak memahami artinya. Tapi di SSCQ ini kan kita plus-plus, jadi kan dituntut untuk membaca artinya juga. Sebetulnya itu karena kita nggak paham bahasa Arab ya. Jadi maaf ini terus terang. Jadi karena kita nggak paham bahasa Arab, maka kita dituntut untuk membaca terjemahannya itu. Ya, tapi kalau kita paham bahasa Arabnya tanpa terjemahan pun ya mereka sudah tahu artinya. Jadi misalkan kayak orang Arab baca Al-Quran yang nggak butuh terjemahan, wong itu bahasanya sendiri begitu kan. Nah tapi kita sebagai orang Indonesia kan nggak paham, apalagi saya bahasa Arab masih grotal-gratul ya. Jadi harus dibaca itu terjemahannya, itu sudah bagus sekali ini Bunda Lili dalam mengarahkan kita dalam komunitas ini. Nah, memang nanti akan kepekaan dari satu orang dengan orang yang lain itu akan berbeda-beda begitu. Jadi mungkin ada yang sangat peka sehingga ketika mendapati satu ayat itu bisa sampai nangis gitu ya, ketika ya ayuhan nafsu mutmainnah irji'i ya, yang wahai jiwa yang tenang maka kembalilah gitu kan. Nah, itu ada yang bisa sampai menangis, tapi ada juga yang enggak menangis gitu. Nah, enggak apa-apa juga sih karena kepekaan itu kan memang berbeda-beda. Tapi yang jangan sampai terjadi kita membaca surat Azab kita senyum-senyum. Nah, itu kan sudah sangat jauh sekali begitu ya. Jadi seperti itu memang harus diasah. Nah, itulah yang kita di SSCQ ini kan tiap bulan ada challenge itu ya, ada challenge itu sehingga selalu kan itu kalau misalkan dari awal ya juz 1 sampai juz 30. Maka itu kita dilatih sebetulnya. Jadi kita dilatih menguatkan dari sisi kepekaan tadi dengan kemampuan kita mengihsas dari
peristiwa-peristiwa yang ada, fakta yang ada begitu, kemudian dikaitkan dengan visi misi yang kita punya, yaitu yang terkait dengan anak kita gitu. Nah, jadi ini hebatnya lagi kan menulis satu ayat yang berkesan ya. Nah, mengapa saya katakan hebatnya lagi? Jadi plus gitu ya. Karena kita ini ibaratnya HP. Jadi misalkan seperti siapa tadi ayahnya Salahuddin Al-Ayyubi ya. Nah, dia kan di dalam pikirannya sudah ada bayangan, oh istriku tuh harus yang seperti ini. Nanti yang punya anak yang bisa mendidik, membebaskan Baitul Maqdis. Lah, ternyata jadi seperti HP. Misalkan saya panggil Ustadzah Yuyun ya. Maka di situ kan HP ini kan memanggil. Kemudian HP-nya Ustadzah Yuyun akan berbunyi ya, karena mendapat panggilan dari HP saya. Begitu. Sementara HP yang lain, misalkan HP-nya Ustadzah Emma, itu nggak akan bunyi, karena kan saya nggak manggil. Nah, sebetulnya di dunia kuantum, di dunia alam semesta ini berlaku hukum seperti itu. Meskipun kita tidak bicara. Ya. Jadi seperti tadi yang Najmuddin Ayyub, bapaknya Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian bisa menikah dengan Siti Katun, yang mereka tuh ternyata punya visi misi yang sama, yaitu ingin punya anak yang nanti bisa membebaskan Baitul Maqdis. Lah itu kan sinyal. Jadi sinyalnya Najmuddin Ayyub bertemu dengan sinyalnya Siti Katun, ya. Padahal itu dua orang sudah ditawari loh, anaknya khalifah. Terus yang melamar Siti Katun ini juga anaknya bangsawan. Tapi sama-sama enggak mau. Karena apa? Karena pilih yang itu tadi. Pilih pasangan yang ingin membebaskan Baitul Maqdis. Nah, itu sekedar bayangan saja Allah sudah pertemukan. Nah, apalagi dengan menulis. Nah, di SSCQ ini kan kita menulis ya. Nah, itu sebetulnya cesplengnya di situ. Artinya apa? Kalau hanya di angan-angan, di pikiran saja, itu kita hanya melibatkan satu organ tubuh, yaitu otak, pikiran. Tapi kalau dengan menulis, itu kita melibatkan 3 anggota tubuh, begitu. Yaitu satu otak, pikiran, ya kan? Kemudian yang kedua itu mata, menulis kan pakai mata ya, masa nulis nggak pakai mata. Terus yang ketiga itu ini tangan, ya kan? Tangan kan menulis. Nah, itu langsung 3 anggota badan yang kita kerahkan untuk impian atau visi misi itu tadi ya. Jadi itu lebih cespleng, lebih diijabah oleh Allah dibanding yang hanya di angan-angan. Kalau di angan-angan aja sudah sama Allah itu diijabah, apalagi yang ditulis, itu maksudnya. Makanya kan resolusi-resolusi tahunan itu kan ditulis ya, harusnya ditulis. Nah itu salah satunya itu, kekuatannya di situ. Nah kalau misalkan malu untuk menulis di Facebook misalkan, izin malu, ya sudah ini aja, ibu harus punya satu buku khusus. Jadi satu buku khusus di mana di situ ini jenengan tulis ya apa yang jenengan harapkan, misalkan anak yang pertama aku ingin dia menjadi bla 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 gitu ya. Anak yang kedua aku ingin dia menjadi begini-begini. Anak yang ketiga, tulis semuanya. Per anak pasti tidak sama karena kan anak itu meskipun pabriknya sama ya, bapak ibunya sama, tapi kan ini ya karakternya pasti beda-beda gitu. Tidak akan sama persis. Jadi harus ditulis itu. Di samping ya berdoa. Kalau berdoa itu kan melibatkan otak, pikiran, kemudian ini ucapan. Ya, kan ada malaikat yang mencatat ya. Ada malaikat yang mencatat. Makanya seorang ibu itu dalam kondisi marah pun itu tidak boleh dia itu keceplosan yang ngomong yang jelek tentang anaknya. Kan enggak boleh. Jadi misalkan anak tanya, Bu ini ya apa PR, jawabannya, anjane otakmu iki dedel, misalkan gitu. Nah itu enggak boleh. Kenapa? Karena itu dicatat sama malaikat. Jadi harus selalu mulut ini harus selalu yang baik-baik begitu.
terutama untuk anak. Jadi kayak maling kundang gitu kan, meskipun maling kundang itu kan legenda ya, tidak benar-benar terjadi. Tetapi itu ada benarnya juga. Maksudnya kan ucapan ibu itu makbul begitu. Tapi ada sisi koreksi juga dari ibunya. Ya kok iso loh ibunya itu mengutuk anaknya menjadi batu. Nah, itu kan dari sisi ibunya juga ada yang perlu dikoreksi. Nah, seperti itu Ustazah. Jadi selalu memang kita itu ini dikaitkan ya. Tapi karena memang itu tadi ya, kita hidup di metropolitan, kesibukan-kesibukan itu akhirnya mengikis kepekaan itu tadi begitu. Jadi inilah kita bahagianya atau untungnya berada di komunitas yang insya Allah kita selalu ini komunitas kebaikan. SSJK itu kita selalu diingatkan begitu kan. Nah, kita beruntungnya di situ karena tadi kan harus berjamaah, tidak boleh tidak berjamaah. Harus berjamaah karena kita tidak bisa hanya memikirkan diri kita sendiri, itu nggak bisa. Ya, itu berarti bukan geopolitik ibu, ya. Itu berarti individualis, masih sekuler berarti pemikirannya. Kalau hanya memikirkan ya pokoknya anakku, pokoknya keluargaku gitu, nggak bisa. Ya, jadi harus berjamaah karena kita memikirkan persatuan umat secara seluruh dunia ya. Seluruh dunia, alam semesta begitu kan, tidak dibatasi oleh sekat-sekat teritorial state atau negara. Dan insya Allah pemahaman Islam yang seperti ini itu masih banyak kita jumpai di dunia yang lain. Ya misalkan di masyarakat Turki itu konsep tentang sedekah, konsep tentang memuliakan tolabul ilmi, orang yang menghafal Quran, orang yang mencari ilmu, itu masih sangat tinggi penghargaan mereka. Jadi sampai mereka itu rela keluar harta, sampai rela mencucikan baju itu loh, mencucikan bajunya mencucikan bajunya para mahasiswa itu mereka mau, ya. Bayangkan, mungkin kalau kita mikirkan ego ya, lah ngapain aku nyucikan bajunya orang yang nggak kenal, orang asing gitu kan. Tapi enggak ya, mereka begitu karena apa? Berharap ini tadi barokahnya dari orang yang menuntut ilmu, dan itu dialami sendiri oleh anak saya gitu. Jadi yang mencucikan bajunya dia itu orang Turki, dia nggak nyuci sendiri itu. Ya, tiap Sabtu tuh datang ibu asuhnya itu datang ngambil baju kotornya. Bayangkan, padahal saya sendiri ibu kandungnya ya nggak mau nyuci bajunya dia. Jadi itu gambaran bahwa kita ini persatuan umat itu ada ya. Jadi hanya tinggal menunggu tinggal menunggu janji Allah itu aja. Karena kita insya Allah pemahaman tentang konsep-konsep Islam itu mafahim maqayis qanaah itu insya Allah ya di seluruh dunia ini masih bisa disatukan. Ya. Masih banyak nilai-nilai Islam yang kita itu bisa bersatu daripada bercerainya. Begitu Ustazah. Ya, terima kasih Ustazah. Ya, Masya Allah ya. Ustazah, ini ada pertanyaan di kolom chat. Saya baca dari Ma Ayu. Ustazah, menjadi ibu yang berwawasan politik dalam geopolitik Islam itu berat. Karena tantangannya tidak dalam bentuk tekanan fisik. Jadi zona nyaman dalam penjajahan itu sangat terasa. Bagaimana menjaga agar kita tidak terbawa ke zona nyaman itu? Ya, jadi memang ada perbedaan antara kita kan tinggal di Indonesia ya, dengan misalkan di Timur Tengah di mana mereka itu banyak perang begitu kan, misalkan di Palestina lah, kemudian di Suriah. Jadi kalau di Palestina dan Suriah itu musuh itu terlihat nyata, yaitu Israel ya. Makanya kan seorang ibu itu mereka
mudah untuk menanamkan geopolitik Islam kepada anaknya itu mudah ya, sehingga kita sering melihat kan anak-anak kecil itu ya, mereka pada melempari tentara Israel itu dengan batu, dengan ketapel ya. Kemudian anak kecil juga dia berani menendang dengan kakinya yang kecil itu ke tentara Israel. Itu adalah didikan dari ibunya gitu. Dan ini karena musuh memang betul-betul terlihat ya, terlihat. Bahkan seperti di Afghanistan, kemudian di Irak itu kan seperti Amerika atau badan-badan PBB itu yang mereka datang dengan dalih bantuan kemanusiaan, tetapi karena faktanya ketika di suatu wilayah itu bukan kemanusiaan yang terjadi, tapi misalkan seperti perkosaan dan segala macam ya, maka itu fakta yang mereka isas sehingga memudahkan mereka untuk melawan. Jadi untuk melawan penjajahan itu. Nah, bedanya dengan kita di sini, musuh itu tidak terlihat nyata. Ya kan, musuh kan nggak terlihat nyata. Bagaimana Amerika? Nggak ada di sini Amerika. Bagaimana ini yang lainnya nggak ada. Jadi tidak terlihat nyata, berarti kita butuh wawasan politik. Ya, wawasan politik dari fakta-fakta yang kita dapati. Jadi misalkan apa? Misalkan kalau sekarang tentang pandemi ini ya. Misalkan tentang pandemi ini. Nah, itu ya bagaimana mungkin waktu mau dari Istanbul ke sini itu kan kita sudah PCR. Nah, perjalanan dari Istanbul ke Jakarta itu 14 jam. 14 jam itu kan masih 1 hari kan, masih terhitung 1 hari ya. Nah, itu ketika nyampe di Jakarta, di PCR, kenapa hasilnya jadi positif? Nah, itu kan sudah tanda tanya. Jadi dari sekian orang, itu semuanya positif. Yang nggak positif, yang negatif itu cuma 2 orang. Jadi kan itu aneh. Ya. Kok bisa dalam 1 hari, itu hasil PCR berbeda. Kemudian Menkes kan juga bilang ya bahwa PCR ini nggak akurat, makanya rakyat itu dianjurkan untuk nggak cukup swab 1 kali, harusnya swab 2 kali. Nah, itu akhirnya kan menjadi tertawaan juga. Kenapa? Yaitu cara mereka untuk menaikkan omset ya, menaikkan omset kan. PCR-nya yang tadinya 1 kali, sekarang 2 kali. Saya malahan 3 kali, suami 3 kali, anak 3 kali semua. Itu sudah berapa? 9 kan? Kalikan, ya, kalikan berapa orang? Kalikan berapa ribu? Kalau satu keuntungan aja misalkan 500 ya, 500. Itu kalau orang 10 aja kan sudah 5 juta. Kalau orang 100 sudah 50 juta. Ya, makanya keuntungannya kan bisa sampai 13 triliun gitu. Nah, untuk karantina aja itu juga berlaku sistem paketan. Jadi paketan itu misalkan 1 orang 3 juta. Taruhlah misalkan ambil keuntungan. Ya, per orang itu 1 juta aja. Kalikan berapa orang yang karantina. Sehingga kita nggak heran kalau ada berita, oh di kota ini 300.000 kena Omikron. Di kota ini 200.000. Ya, kalau misalkan PCR-nya seperti itu ya jelas. Ya, artinya apa? Ada bisnis atau ada kepentingan yang diperjuangkan. Dan itu kita tidak melihat kenapa kok TKA Cina itu kok nggak ada yang di swab ya. Kalaupun di swab, kenapa kok hasilnya negatif semua? Nah, dari situ kan sudah muncul kejanggalan-kejanggalan bahwa negeri ini tidak sedang baik-baik saja gitu. Dan ini yang kita harus pahamkan kepada anak-anak kita begitu ya. Dan memang Indonesia ini dibanding negara lain, jadi seperti depan saya tuh dia dari Jerman. Di Jerman itu enggak ada karantina. Kemudian di Arab Saudi juga tidak ada karantina. Ya, jadi yang karantina umroh itu adalah setelah mereka kepulangan dari Saudi ke Indonesia. Jadi justru di Indonesia justru rakyatnya sendiri. Harusnya kan kalau mau fair ya,
harusnya kan justru negara lain itu yang takut kepada kita kan, ya. Tapi ini justru kita yang masuk di perangkap itu. Kalau mau fair harusnya ya begitu turun dari pesawat itu PCR. Tapi ini enggak ya. Jadi masuk ke Wisma dulu baru di PCR dan hasilnya dinyatakan positif semuanya. Nah, padahal kita merasa yang enggak ada apa-apa. Waktu di Turki juga PCR-nya negatif sehingga bisa terbang. Nah, ini aja kan sudah salah satu keanehan yang terjadi di negeri ini ya. Itu. Seperti itu Mbak Ayu. Jadi ini harus jadi rutinitas, maksudnya rutinitas itu suatu obrolan-obrolan politik begitu. Ya, obrolan-obrolan politik ya di keluarga gitu kan, antara anak, suami ya, sehingga mereka terbiasa dengan mengihsas bahwa ini akibat tidak diterapkan Islam karena penguasa dengan rakyat itu hubungannya adalah seperti penjual dan pembeli begitu. Jadi bukan seperti ibu dan anak. Mungkin itu jawaban saya. Jadi memang kita harus kuat, harus kuat seorang ibu itu menghadapi tantangan-tantangan sekarang ini, di mana tidak mudah juga ya, karena banyak juga kan buzzer-buzzer dan segala macam. Tapi yakinlah bahwa Allah itu pasti melihat amal kita. Kan tadi di Al-Quran dikatakan Allah itu sangat detail melihat amal dari hambanya, dan Allah itu tidak melihat hasilnya, tapi Allah melihat niat, kesungguhan gitu. Jika kita datang dengan merangkak, maka Allah akan mendatangi kita dengan berjalan. Jika kita mendekat dengan Allah berjalan, maka Allah mendatangi kita dengan berlari. Jadi justru balasan Allah itu lebih ajaib. Makanya kalau sudah masuk keimanan itu kita harus menanggalkan logika. Ya, karena keimanan ini sudah ranah keyakinan yang nggak bisa di logika. Masya Allah, Ustaz, ya. Sangat luar biasa dari penjelasan dari Ustaz Yuliati. Afwan Ustazah, ini waktu kita kurang 8 menit lagi, tapi ada 2 pertanyaan di kolom chat. Ini apakah akan dijawab di grup atau bagaimana Ustazah? Apa? Kita simpan dulu dan akan dijawab di grup, begitu ya Ustazah? Iya. Atau langsung saja? Mungkin langsung saja, enggak apa-apa. Mungkin saya bisa lihat. Oh iya, baiklah, saya akan bacakan dari Mbak Musliha. Assalamualaikum, izin tanya Ustazah, ini bagaimana menanamkan jiwa jihad lewat lagu seperti Prajurit Pembela Rasulullah, misalnya lagu FPI itu kan lagu jihad karena gambarnya perang. Ini anaknya Mbak Musliha itu sering tanya tentang jihad, tapi tidak ada sarana untuk mengajari perang, hanya punya jiwa jihad. Itu bagaimana untuk solusinya? Kemudian yang kedua dari Bunda Sakiyah, bertanya tadi sempat disinggung peran ibu dalam hal mendidik generasi. Saya menangkap jangan sampai kita terjebak dalam sistem sekuler walaupun misalnya sekolah berlabel Islami. Nah, lalu secara teknis bagaimana sebaiknya kita menentukan pendidikan bagi anak bahkan sejak dini? Apakah lebih baik homeschooling atau bergabung dengan komunitas yang anaknya disekolahkan di sekolah yang kurikulumnya mendukung terhadap visi dan misi kita? Ini mohon pandangannya dari Ustazah terkait hal ini. Silakan Ya. Ustazah. Yang pertama tentang lagu ya. Jadi lagu itu bagus, memang membakar semangat ya. Jadi kalau anak kita sudah suka dengan lagu-lagu seperti itu Masya Allah, berarti dia jiwanya itu sudah ini ya, sudah punya lah geopolitik. Artinya dia nggak cengeng, nggak suka lagu-lagu yang macam lagunya remaja-remaja sekarang.
Nah, itu perlu dipupuk. Terus menanamkan jihadnya bagaimana? Kan sekarang nggak ada. Untuk Indonesia memang tidak ada. Dan memang untuk jihad secara ini kan harus ada daulah ya. Tidak bisa kita berangkat sendiri kan begitu, nggak bisa. Ya. Tetap harus ada daulah. Jadi tidak apa-apa seperti itu, bagus. Kemudian yang kedua tentang sekolah tadi, memang betul bahwa jika untuk geopolitik Islam itu tidak bisa kita memasukkan jadi yang pertama kan orang tua itu harus berjalan bersama dalam visi politik pendidikan anak. Jadi pendidikan anak ini dalam rangka mencetak anak tadi menjadi mujahid ya. Terus yang kedua membina dalam jamaah parpol, jamaah partai politik. Kan tadi harus berjamaah, nggak bisa kita nggak berjamaah itu, karena kita kan bukan individualis. Nah yang ketiga itu adalah memilih guru atau memilih sekolah. Nah, memilih guru atau memilih sekolah karena kaitannya kan dengan ilmu ya. Dengan ilmu artinya ilmu itu tidak akan datang kepada hati di mana ilmu itu kan cahaya. Maka cahaya itu tidak akan masuk ke dalam hati di mana dia banyak berbuat maksiat. Artinya hati yang gelap begitu ya. Nah, makanya kan seperti Imam Syafi'i ketika bermaksiat sedikit aja nggak sengaja melihat betisnya seorang wanita, kan hafalannya langsung hilang. Nah, itu karena apa? Karena ilmu itu cahaya. Nah, berarti di sini memilih sekolah berarti harus yang dia itu mendukung dari visi misi kita itu. Jadi tidak mungkin kita memasukkan ke sekolah-sekolah sekuler, nggak akan bisa. Ya, justru itu nanti akan kontraproduktif dengan apa yang sudah kita tanamkan. Jadi harus memilih sekolah. Kalau memang ibu kita punya kemampuan untuk homeschooling, silakan homeschooling. Kalau punya kemampuan ya, nggak apa-apa homeschooling. Tapi kalau tidak punya kemampuan, maka kita memasukkan ke sekolah yang akan mendukung visi dan misi kita itu. Begitu ya, karena itu nanti akan mensupport ya. Tapi kalau punya kemampuan homeschooling nggak apa-apa, jadi ditangani atau dididik langsung, dibina langsung oleh ibunya sendiri. Itu pun kalau memang anaknya bisa ya dengan ibunya. Kadang-kadang kan anak itu lebih manut dengan gurunya daripada dengan ibunya, kadang seperti itu ya, padahal kan ya sama sih sudah diterangkan hal yang sama, tapi kenapa kalau sama gurunya itu dia ini jadi cepat nangkep, tapi kalau sama saya kok ngeyel gitu kan. Nah mungkin yang seperti itu harus dipertimbangkan juga gitu ya. Mungkin itu jawaban saya. Jadi di sini memilih sekolah itu memang penting. Memilih sekolah memang penting. Jadi kan di sini kita tidak lagi orientasinya kan tidak lagi begini ya. Oh, anakku tak sekolahkan di sekolah A yang favorit supaya nanti kalau dia itu lulus, dia cepat dapat pekerjaan, kemudian dapat gaji yang tinggi lah, kemudian dapat kedudukan. Kan enggak begitu lagi ya. Untuk ini, untuk orientasi kita kan enggak begitu ya. Mungkin orang tua kita dulu orientasinya seperti itu ketika menyekolahkan kita. Tapi sekarang kita ke anak-anak kita kan tidak begitu lagi orientasinya ya. Enggak orientasi dunia lagi kan. Tapi ini orientasi akhirat itu tadi ya, Al-Qur'an. Itu jawaban saya, Ustazah. Ya, masalah jazakallahu khair Ustazah untuk ini jawabannya. Untuk yang bertanya insya Allah sudah cukup. Kalau ada tanggapan, masalah insya Allah cukup ya. Sebenarnya banyak yang ingin ditanyakan Ustazah terkait dengan bagaimana peran ibu ya dalam mendidik anak-anak. Nah, namun karena waktu juga yang membatasi kita, sekarang sudah hampir kurang 1 menit jam 21. Kita cukupkan untuk agenda pada hari ini. Sebelumnya ingin izin menyampaikan ya, sahabat surga, ini adalah pertemuan keempat kelas
literasi bedah buku. Bahkan seperti biasa, tugasnya pesan-pesan untuk acara malam hari ini bisa langsung dieksekusi. Bisa dari resume selama acara ataupun hikmah atau ibrah yang bisa didapatkan dari bedah buku pada malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan jazakallahu khairan kepada Bunda Lili yang senantiasa memberikan wadah kita, memberikan fasilitas pada kita untuk belajar terus-menerus, dan kepada Ustazah Yuliati, Masya Allah, bedah buku malam hari ini sangat luar biasa. Semoga banyak manfaat ilmu dan insya Allah sangat bermanfaat bagi kita, bukan hanya di dunia, bahkan nanti hingga akhirat. Amin, amin, Allah. Baiklah sahabat surga, saya sebagai host mohon maaf sebanyak-banyaknya jika ada kekeliruan, ada kesalahan dari perkataan maupun perbuatan saya, dan insya Allah kita bertemu lagi di kelas literasi selanjutnya. Kita tutup agenda malam hari ini dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, wa atubu ilaik. Ya, jazakallahu khairan kepada sahabat surga yang telah hadir di forum ini. Saya ucapkan insya Allah kita semua keluar dari Zoom ini dengan membawa kebaikan dan pahala yang diberikan oleh Allah. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.